Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Kasidi. Di sini saya akan mempresentasikan rekayasa lalu lintas tentang analisa panjang antrian dengan tundaan persimpangan bersinyal, studi kasus persimpangan Patal Pusri. Abstrak. Persimpangan adalah satu bagian dari jalan raya yang menyatukan beberapa jalan di sekitar stadion dan menghubungkan beberapa jalan di stadion ke titik di mana itu adalah wilayah yang terjadi cukup banyak oleh seluruh jajaran pergerakan kendaraan yang akhirnya membuat antrian panjang dan luar biasa besar. Keadaan ini biasa dikenal dengan istilah kemacetan lalu lintas. Lakukan analisa panjang garisnya dengan tundaan pada persimpangan jalan bersinyal dengan 4 fase. Jalan-jalan tersebut tipe 42D dan 4:2. Cara perhitungan menggunakan kapasitas manual atau MKJI Indonesia Jalan tahun 1997. Pelaksanaannya dilakukan selama dua hari dalam sehari, Senin dan Selasa. Pada hari itu, April 2018, metode analisis simpang yang dilakukan dari sisi geometri simpang, volume lalu lintas, kondisi lingkungan, dan kelas hambatan. Hasil kajian diperoleh lebar pendekat utara dan selatan 7,50 meter dan timur dan barat 9,50 meter. Volume lalu lintas pada pertigaan sebagai pendekat utara Jalan Abdul Rojak 2.450 kendaraan per jam, pendekat timur Jalan AKBP Cek Agus 3.401 kendaraan per jam, selatan Jalan Insinyur Sukamto 2.469 kendaraan per jam, dan Jalan MP Mangkunegara sebesar 5.174 kendaraan per jam. Longnya jalur utara 2.576 satuan mobil penumpang per jam, timur 2.368 satuan mobil penumpang per jam, selatan 4.708 satuan mobil penumpang per jam, dan sebelah barat 4.891 kendaraan per jam. Untuk mengetahui persimpangan tingkat layanan yang terlihat dan besar, adapun nilai sangat besar pada arah utara 21,43 detik satuan mobil penumpang, 19,75 detik satuan mobil penumpang, selatan 17,94 detik satuan mobil penumpang, dan barat 0,87 detik satuan mobil penumpang. Kategori B artinya baik tingkat layanan. Kata kunci panjang antrian menunda tingkat layanan MKJI 1997. Latar belakang. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis variabel kinerja persimpangan dengan lampu lalu lintas. Variabel kinerja simpang tersebut adalah waktu hilang, kapasitas simpang, dan derajat kejenuhan, panjang antrian, kendaraan terhenti, dan tundaan. Tujuan analisa panjang antrian dengan tundaan persimpangan bersinyal 18 yang hendak dicapai melalui penelitian ini secara khusus adalah menampilkan kinerja simpang yang dikaitkan dengan volume lalu lintas. Penelitian ini akan menganalisis variabel kinerja simpang dengan menggunakan MKJI yang dilakukan dalam kondisi awal dan terbangun untuk waktu puncak dan kondisi awal pada waktu puncak siang dan sore. Tinjauan pustaka, simpang bersinyal. Simpang merupakan bagian dari ruas-ruas jalan yang bertemu dengan simpang. Apakah simpang bersinyal atau tak bersinyal? Biasanya di simpang ini sering terjadi konflik. Untuk mengendalikan konflik biasanya dipasang apil. Simpang dapat didefinisikan sebagai daerah umum di mana dua jalanan atau lebih bergabung atau bersimpangan, termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan untuk pergerakan lalu lintas di dalamnya. Arus lalu lintas. Menurut MKJI tahun 1997, arus lalu lintas atau KI untuk setiap gerakan belok kiri KLT, lurus KST, dan belok kanan QRT dikonversikan dari kendaraan per jam menjadi satuan mobil penumpang per jam dengan menggunakan ekivalen kendaraan penumpang atau EMP untuk masing-masing pendekat, terlindung, dan terlawan. Faktor penyesuaian lebar pendekat atau FV. Penyesuaian lebar pendekatan diperoleh dari gambar dan dimasukkan dalam formulir USIG 2. Variabel masukan adalah lebar rata-rata pendekatan persimpangan W dan tipe persimpangan atau IT. Batas waktu-waktu yang diberikan dalam gambar adalah batas nilai untuk dasar empiris dari manual. Lebar pendekat efektif. Lebar pendekat efektif atau WE ditentukan berdasarkan data dari lebar pendekat atau WA. Lebar masuk W masuk dan lebar keluar W keluar
Untuk semua pendekat, apabila pergerakan belok kiri langsung, left turn on red diperkenankan dan tidak terpengaruh oleh pergerakan ini. Dalam pergerakan belok kiri langsung dapat melewati antrian kendaraan dengan arah atau membelokkan pada saat lampu merah. Data masukan. Pada tahap ini akan diuraikan secara rinci tentang kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendapatkan data masukan dalam menganalisis simpang tak bersinyal. Derajat kejenuhan, degree of saturation atau DS. Derajat kejenuhan adalah hasil arus lalu lintas terhadap kapasitas biayanya dihitung per jam. Tundaan atau D. Tundaan adalah rata-rata waktu tunggu tiap kendaraan yang masuk dalam pendekat. Peluang antrian atau KP%. Peluang antrian dinyatakan pada range nilai yang didapat dari kurva hubungan antara peluang antrian KP% dengan derajat jenuh atau DS yang merupakan peluang antrian dengan lebih dari 2 kendaraan di daerah pendekat yang mana saja pada simpang tak bersinyal. Penilaian perilaku lalu lintas. Manual ini terutama direncanakan untuk memperkirakan kapasitas dan perilaku lalu lintas pada kondisi tertentu, berkaitan dengan rencana geometrik jalan lalu lintas dan lingkungan. Geometrik persimpangan. Geometrik persimpangan merupakan dimensi yang nyata dari suatu persimpangan. Kondisi arus lalu lintas. Arus lalu lintas atau Q pada setiap pergerakan belok kiri KLT, lurus KST, dan belok kanan KRT dikonversi dari kendaraan per jam menjadi satuan mobil penumpang atau SMP per jam dengan menggunakan ekivalen kendaraan penumpang atau EMP untuk masing-masing pendekat terlindung dan terlawan. Jenis kendaraan yang melintasi persimpangan berdasarkan PU Bina Marga, jenis golongan yang masing-masing golongan terdiri atas beberapa jenis kendaraan. Metodologi. Pada metode penelitian terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang meliputi studi pendahuluan untuk mengetahui persimpangan. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan lokasi survei. Langkah selanjutnya adalah identifikasi permasalahan, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder dan data primer penelitian. Kapasitas simpang atau C. Kapasitas simpang adalah tempat kumpulnya arus yang melewati pada suatu titik persimpangan yang terdiri dari ruas jalan. Seperti pada tergambar, ada utara, timur, selatan, dan barat. Besarnya volume lalu lintas yang melewati simpang pendekat Patal Pursi dari ruas jalan pendekat utara, Jalan RA Rojak sebesar 2.450 kendaraan per jam, dari ruas jalan pendekat timur sebesar 3.401 kendaraan per jam, dari ruas jalan pendekat selatan Jalan R. Sukamto sebesar 2.469 kendaraan per jam, dan pendekat barat dari Jalan MP Mangkunegara sebesar 5.174 kendaraan per jam. Besar kapasitas ditentukan oleh ruas jalan. Panjang antrian. Panjang antrian terjadi saat waktu lampu merah pada simpang bersinyal. Pendekatan sebagai jalan masuk pada persimpangan. Seperti pada tergambang, panjang antrian kalau di utara itu 2.576 satuan mobil penumpang per jam. Kalau dari timur 2.268 satuan mobil penumpang per jam. Dari selatan 4.708 satuan mobil penumpang per jam. Dari barat 4.891 satuan mobil penumpang per jam. Panjang antrian pendekatan barat Jalan MP Mangkunegara terbesar, yaitu 4.891 satuan mobil penumpang per jam. Ini akibat besarnya volume lalu lintas dari kapasitas yang tersedia, menyebabkan derajat kejenuhan atau DS terjadi besar, sehingga menjadikan antrian kendaraan yang melewati MP Mangkunegara ini terjadi pada saat lampu merah aktif. Tundaan. Tundaan lalu lintas adalah waktu tunggu yang disebabkan oleh interaksi lalu lintas dengan gerakan lalu lintas yang bertentangan. Tundaan terjadi juga akibat kendaraan yang membelok di persimpangan atau yang terhenti oleh lampu merah. Seperti pada tergambar, 21,43 detik dari arah utara satuan mobil penumpang, 17,404 detik satuan mobil penumpang di arah timur, di arah selatan 17,75 detik satuan mobil penumpang, di barat 20,78 detik satuan mobil penumpang. Terlihat tundaan rata-rata simpang Patal Pursi untuk kondisi existing yang tertinggi terjadi pada pendekat utara dari Jalan Residen Arojak yang tertinggi.
Tundaan yang sering terjadi hasil pengamatan di lapangan yaitu barat sebesar 20,78 detik satuan mobil penumpang pada jalan AKBP Cek Agus atau Golf Kutu. Kesimpulan, volume maksimum yang melewati persimpangan Patal Pusri dari arah jalan AKBP Cek Agus sebesar 3.401 kendaraan per jam, dari arah R. Sukamto sebesar 2.469 kendaraan per jam, dari arah jalan MP Mangkunegara sebesar 5.174 kendaraan per jam, dan terakhir dari jalan A. Rojak sebesar 2.450 kendaraan per jam. Panjang antrian arah utara sebesar 2.576 satuan mobil penumpang per jam, arah timur sebesar 2.368 satuan mobil penumpang per jam, arah selatan sebesar 4.708 satuan mobil penumpang per jam, dan arah barat sebesar 4.891 kendaraan per jam. Untuk mengetahui persimpangan, tingkat pelayanan dilihat dari tundaan. Adapun nilai tundaan arah utara 21,43 detik satuan mobil penumpang, timur 19,75 detik satuan mobil penumpang, selatan 17,94 detik satuan mobil penumpang, dan arah barat 20,87 detik satuan mobil penumpang. 3. Dari tundaan adapun nilai tundaan arah utara 21,43 detik satuan mobil penumpang, timur 19,75 detik satuan mobil penumpang, selatan 17,94 detik satuan mobil penumpang, dan arah barat 20,87 detik satuan mobil penumpang. Tingkat pelayanan kategori B artinya baik. Sekian presentasi tentang rekayasa lalu lintas. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.